Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria. Saya akan bervideo tentang branding. Branding adalah proses pembuatan, pengelolaan, dan peningkatan citra suatu merek atau produk. Ini melibatkan elemen-elemen seperti desain, logo, nama merek, nilai-nilai yang diusung, dan pengalaman pelanggan untuk membedakan produk atau layanan tersebut dari pesaing. Kedua, ada tujuan branding untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Selanjutnya, manfaat branding. Yang pertama, memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa kita. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi, peluang bagi Anda sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensi produk. Yang keempat, menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Selanjutnya ada elemen branding, yaitu yang pertama, nama merek. Seperti manusia, produk baik barang atau jasa juga membutuhkan nama. Ini adalah hal yang sangat mendasar dan harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan branding. Mereka lebih mudah mengingat nama daripada deskripsi produk. Ketika branding sudah kuat, cukup ingat nama saja. Konsumen tahu akan memilih produk yang mana. Yang kedua ada logo. Selain nama, yang kamu butuhkan untuk proses branding adalah logo. Logo dapat meninggalkan kesan tertentu bagi masyarakat atau konsumen. Logo harus memiliki faktor keunikan dan citra yang menggambarkan produk kamu. Selanjutnya ada tampilan visual. Nah, ini juga penting untuk kamu perhatikan. Warna kemasan, desain produk, dan lain sebagainya adalah termasuk tampilan visual. Jika diibaratkan, tampilan visual itu seperti wajah manusia. Oleh sebab itu, tampilannya harus apik sehingga dapat menghasilkan pencitraan positif pada produk kamu. Yang keempat ada suara. Beberapa perusahaan membuat sebuah lagu tema atau dikenal dengan istilah jingle. Jingle ini akan membuat masyarakat terngiang-ngiang akan brand kamu. Penggunaan jingle dapat melengkapi unsur visualisasi. Tujuannya adalah untuk membuat brand lebih diingat dan dikenal. Lalu, yang kelima ada tagline atau slogan. Di sini tugas seorang copywriter sangat penting dan dibutuhkan. Seseorang copywriter memilih kata sederhana, mudah diingat sekaligus menggambarkan brand tersebut. Untuk itulah tugas ini tidak mudah, tapi sebanding dengan hasilnya. Selanjutnya ada jenis branding. Yang pertama ada personal branding. Personal branding adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek individu. Cangkup personal branding berada di semua aspek dari individu, mulai dari penampilan, kepribadian, keahlian, dan prestasi yang dimilikinya. Tujuan personal branding adalah untuk menciptakan kesan positif pada orang lain dan membangun reputasi yang kuat di bidang tertentu. Yang kedua ada produk branding. Produk branding adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek suatu produk atau jasa tertentu. Tujuannya adalah untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Yang ketiga ada corporate branding. Adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek suatu perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membedakan perusahaan dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Yang keempat ada service branding. Jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek suatu layanan service atau jasa. Tujuannya adalah untuk membedakan layanan atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Selanjutnya ada definisi digital marketing. Selanjutnya ada definisi digital branding, yaitu proses membangun, mengelola, dan memperkuat identitas merek melalui platform digital seperti situs web, media sosial, kampanye pemasaran online, dan konten digital. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman yang konsisten, positif, dan relevan bagi konsumen dalam lingkungan online. Lalu ada manfaat branding dalam marketing, yaitu yang pertama, pembeda diri dari pasar. Branding membantu produk atau layanan membedakan dirinya dari pesaing dari pasar yang padat.
Yang kedua, peningkatan kesadaran merek. Membangun kesadaran merek yang kuat dapat meningkatkan visibilitas produk di pasar. Lalu, yang ketiga, kepercayaan konsumen. Merek yang konsisten dan dikenal cenderung membangun kepercayaan konsumen, memudahkan keputusan pembelian. Lalu ada tujuan digital branding. Memperkuat hubungan dengan audiens target, meningkatkan kesadaran merek, dan mencapai tujuan pemasaran secara efektif dalam ranah digital. Selanjutnya ada perbedaan digital branding dan digital marketing. Digital branding membantu membangun kesan positif dan citra merek yang kuat. Sementara digital marketing berfokus untuk mempromosikan produk atau layanan secara efektif dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Selanjutnya ada elemen digital branding. Yang pertama ada situs web. Desain situs web yang mencerminkan identitas merek, memastikan konsisten visual, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. Yang kedua, media sosial. Aktivitas dan keberadaan merek di platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, membagikan konten, dan membangun keterlibatan. Yang ketiga, logo digital. Versi logo yang dioptimalkan adalah untuk digunakan secara digital, terutama untuk situs web dan media sosial. Yang keempat ada konten digital. Produksi konten yang relevan dan bermutu seperti blog, video, dan gambar yang mencerminkan nilai dan pesan merek. Yang kelima ada desain grafis digital. Penggunaan elemen desain grafis yang konsisten, termasuk warna, tipografi, dan elemen visual lainnya di seluruh platform digital. Yang keenam ada SEO, Search Engine Optimization, optimalisasi konten dan situs web untuk meningkatkan visibilitas merek dalam hasil pencarian. Yang ketujuh, email marketing. Penggunaan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan prospek, mempertahankan hubungan dan mempromosikan produk atau relevan. Yang terakhir ada strategi digital branding. Yang pertama, pencitraan merek yang konsisten di seluruh platform. Pastikan citra merek terpadu dengan mempertahankan elemen visual, pesan, dan nada yang konsisten di seluruh platform digital. Ini termasuk situs web Anda, saluran media sosial, komunikasi, email, dan titik kontak online lain. Yang kedua, pembuatan konten yang menarik. Kembangkan dan bagikan konten yang sesuai dengan target audiens Anda. Ini dapat mencakup postingan blog, video, infografis, atau konten interaktif. Jaga agar konten Anda selaras dengan nilai merek Anda dan gunakan cara bercerita untuk menciptakan hubungan dengan audiens Anda. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial secara efektif. Memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens Anda, membangun kesadaran merek, dan mengarahkan lalu lintas. Sesuaikan konten Anda untuk setiap platform. Libatkan pengikut dan gunakan analitik untuk memahami apa yang menarik. Iklan media sosial berbayar juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau demografi tertentu dan memperluas kehadiran digital merek Anda. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.